Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan daripada kitab Al-Hikam, yakni pasal 12. Qala al-musannif, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Di dalam syarah kitab ini dari Al-Alim Al-Allamah Muhammad ibn Ibrahim Al-Ma'ruf, qala fi syarhihi mudawatu amradil qalbi wajibatun 'alal murid wa amraduhu innama takunu min ghalabati ahkamit tab'i alaihi min syihdatihi lil adadi wa wuqufihi ma'al mu'tad wa inqiyadihi ila hawa nafsi. Wa mudawatu hadzal marad tati min wujuhi kasrati wa ablaghiha fi dzalika wa anfa'iha al-uzlah 'anil nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, pada dasarnya manusia itu memiliki dua macam penyakit. Ada berapa Bapak Ibu? Dua macam penyakit. Kalau bicara sama Pak Wibi nanti penyakit banyak banget itu. Malam hari ini kita sederhanakan bahwa penyakit manusia itu pada dasarnya ada dua. Pertama penyakit lahir, yang kedua penyakit batin. Kalau penyakit lahir, berkat kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu kedokteran, sudah jelas banyak ditemukan obat-obat dari ragam penyakit. Ada dokter, ada apotik, ada obat. Ada mantri, ada ahli alternatif, ada tokoh herbal. Bener ya? Sekarang makin aneh lagi. Ada alternatif pijit-pijit. Dulu kita kenal cuman akupunktur. Saya pernah di akupunktur itu. Tusuk pakai jarum, muka dijarum-jarumin semua. Kaki, ini sumber penyakit ada di telapak kaki, jedar kaki ditusuk-tusukin. Ada lagi sekarang totok punggung. Pak, ini sumber penyakit semuanya ada di punggung. Punggung dikorek-korek pakai siku. Gini-giniin, punggung semuanya karena sumber penyakit katanya di punggung. Sekarang ada lagi pengobatan petok. Yang dikeretak, semuanya dikeretak-keretakin.
Sumber penyakit ada di persendian, protak. Bermacam-macam penyakit berkat kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi, obatnya banyak. Dulu mencret obatnya cuma daun jambu klutuk. Daun jambu klutuk ya, Pak ya. Mencret yang muda makan daun klutuk. Waduh, salam. Ada sekarang zaman kita nonton atau dengar sinetron radio Saur Sepuh, nah itu ada obat namanya Entrostop. Nah, zaman radio Saur Sepuh, Berry Prima, Ferry Fadli. Nah, dulu operasi sudah ada, tapi sekarang operasi makin canggih. Ada sekarang operasi yang nggak sakit. Dulu sakit, sekarang mulai nggak sakit. Lama-lama mungkin orang nggak terasa dirinya udah dioperasi. Ini saking semakin canggihnya pengobatan penyakit lahir. Bagaimana hukumnya menyembuhkan penyakit lahir? Sekali lagi wajib, sebagaimana kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau bapak-bapak sakit, hukumnya adalah wajib untuk mencari obat, berobat. Jangan main-main. Orang Islam berobat itu hukumnya wajib. Jangan disepelekan. Sakit jangan didiamin. Berusaha minimal. Ya. Kalau nggak mau ke dokter, carilah sama orang yang ngerti penyakit itu. Itu wajib hukumnya. Sebagaimana kita harus menjaga kesehatan. Karena itu bagian dari syukur kita atas segala nikmat sehat. Karena dengan sehat itulah kita bisa beribadah. Maka berobat itu hukumnya wajib. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita bukan lagi membicarakan penyakit lahir tadi. Karena semakin canggih, apalagi ada dunia AI, itu memang yang dirancang sejak awal penciptaan AI untuk membantu ilmu kedokteran sudah maju. Nah, tinggal dicari penyakitnya itu mau apa. Sampai ke penyakit tua, takut tua, ada namanya anti-aging, takut tua. Yang kata orang-orang sebelah sana, per bulan untuk ngobatin anti-aging supaya nggak tua biayanya 60 juta. Jadi biaya untuk supaya perempuan tidak cepat tua 60 juta. Ada uang, ada kecantikan. Ini saking pengennya cantik. Mudawatu amradil qalbi wajibatun. Mengobati penyakit hati lebih-lebih dari penyakit lahir, karena pada dasarnya manusia itu ruh sebelum dia masuk ke jasad. Jadi mengobati penyakit hati itu hukumnya wajib. Adalah penyakit hati banyak. Contoh, dengki, iri, hasut, apalagi sombong, angkuh, ria, toma, rakus. Semua penyakit-penyakit hati dalam ilmu tasawuf sangat sederhana. Penyebab dari semua sumber penyakit hati itu adalah karena kecintaan kepada dunia. Nggak ada lagi, itu sumbernya. Sumber penyakit hati adalah cinta pada dunia. Orang iri sama orang kaya karena dia berpikiran orang hebat itu karena banyak kekayaannya. Begitu orang lain kaya, dia nggak kaya, mulai ngiri. Ada orang maju karena dia melihat dia maju ini, usahanya maju, makin tenar, dia hasut, provokasi sana sini, karena melihat yang dunia adalah yang penting. Yang indrawi adalah yang penting. Muncullah penyakit-penyakit hati. Karena itu, mengobati penyakit hati
karena wajib hukumnya. Maka malam hari ini kita perlu merenungi satu obat jitu dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa nama obat itu? Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlah. Tidak ada yang lebih penting, yang lebih bermanfaat sesuatu itu selain daripada uzlah. Yadkhulu biha maidanu fikrah. Ada uzlah, ada fikrah. Apa itu uzlah? Uzlah adalah menjauhi orang-orang atau menjauhi keramaian atau menyendiri. Menyendiri dari orang-orang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan orang. Menjauhi dari dunia untuk mendekatkan diri kepada yang punya dunia. Mendekati yang punya harta sesungguhnya. Al-Malik Al-Haqqul Mubin. Tanpa menjauhi dari orang-orang, dia akan masih terpengaruh pada dunia. Apalagi di tengah zaman yang penuh fitnah. Maka menurut Imam Ghazali sekalipun dalam kitab Minhajul Abidin, hukum uzlah itu wajib ketika sudah mulai banyak serangan-serangan, banyak musuhnya hati, serangan hati. Ini obatnya adalah uzlah. Maka banyak orang-orang yang lemah, dia pergi menyendiri, jauhi dunia, jauhi keramaian. Pulang dari kesendiriannya, dia kembali ke keramaiannya dengan jiwa yang kuat. Bahkan tidak pernah ada satupun nabi yang menjadi kuat dengan misi-misi nubuahnya kecuali setelah dia uzlah. Nabi Muhammad sekalipun, nabi kita yang kita cintai, dia uzlah ke Gua Hira. Nabi Musa yang bisa mengalahkan orang yang mengaku Tuhan, yang pasukannya banyak, kuat, dia bertapa di lembah suci yang namanya Tua. Idnadau rabbu bil wadil muqaddasi Tua. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Hei Musa, udah cukup. Kau bertapa di Goa Tua, di lembah Tua, namanya Tua Tohwa. Pergi sekarang, lawan Fir'aun. Perintah melawan Fir'aun tidak pernah diturunkan Allah sebelum Nabi Musa jiwanya kuat. Bagaimana bisa jiwanya kuat? Karena dia sudah uzlah. Nabi Ibrahim lawan Namrud setelah berdakwah puluhan tahun gak selesai-selesai, umatnya makin membangkang, malah makin menyembah berhala. Ibrahim disuruh uzlah. Nabi Daud, nabi sekaligus raja. Nah, dalam kitab ini dikatakan, nah, ini ditegur keras sama Allah. Faqala lahu ya Daud, mali aroka muntabizan. Hei Daud, aku nggak pernah melihat kamu menyendiri, beruzlah. Wa'adanian. Faqala ya Daud kun yugzanan wartad li nafsika ahdanan wa kulla khudnin la yuwafiquka ala mabrati. Daud, kamu jangan banyak bicara sama teman-temanmu, sama pembisik-pembisikmu, sama apa namanya, pembina atau pengawas atau penasehat kerajaanmu. Karena sesungguhnya teman-teman itu juga musuhmu, dan teman-temanmu tidak akan pernah mencapai ridhoku. Minta kamu kepada nasihat kepada penasehat-penasehat kerajaan,
tidak akan pernah mampu membawa pada ridhoku kecuali kamu minta sesuatu padaku. Maka caranya bagaimana? Daud disuruh uzlah. Kenapa uzlah begitu penting? Sejenak kita menarik diri dari keramaian, karena yadkhulu biha maidanu fikrah. Karena dengan uzlah, dengan menyendiri, kita akan masuk ke dalam dunia tafakur. Hati kita akan menjadi seperti kuda di tengah padang yang bisa berlari-larian. Tanpa ada uzlah, tanpa ada tafakur, maka kita seperti kuda yang gak bisa apa-apa. Hati itu seperti kuda. Coba tuh bayangin surah Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughira fa'atarna bihi naq'a, fawasatna bihi innal insana li rabbih lakanud. Karena manusia pada dasarnya terhadap Tuhannya lebay, banyak mau, banyak minta. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyahid. Karena manusia terlalu pengen harta yang selalu berlebihan, nggak pernah selesai-selesai. Punya mobil satu, pengennya dua. Pengen punya anak satu, dikasih satu, pengennya tiga. Udah KB, udah dipasang, bobol. Istri lagi masak, dicolek. Lagi ngepel, dicolek. Suruh masuk kamar. Aduh. Ini semua lihubbil khairi lasyadid, terlalu kepengen terhadap dunia. Keinginan terhadap dunia inilah yang membuat orang jadi sakit. Karena itu uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri, memfokuskan diri untuk mendapatkan petunjuk Allah. Karena itu di dalam uzlah perlu adanya bimbingan dari guru. Apa yang harus dibaca zikirnya, apa yang harus dilakukan di dalam uzlah, agar supaya uzlahnya ini menjadi pengantar menuju khalwat. Khalwat ini adalah situasi yang menyendiri keramaian dan sepertinya dia hanya ada bersama Allah. Pertama, dia harus banyak diam. Yang kedua, banyak lapar. Yang ketiga, banyak sholat malam. Baru uzlahnya bisa menuju dunia khalwat. Tanpa itu susah. Kalau mau uzlah, iya, ini baterainya ini. Mana nih? Mudah-mudahan bapak-bapak ibu nanti suatu saat bisa melakukan uzlah. Tapi jangan pengertian uzlah ini kemudian saya pengen menyendiri, pamit sama istri sama anak-anak, saya pengen uzlah. Dia bingung mau ke goa mana, sekarang goa nggak ada, lembah-lembah mana, uang banyak, akhirnya pengen uzlahnya di Shangri-La Hotel. Dia pergi dulu ke Indomaret, Alfamart, dimasukin semua minuman, semua makanan ke mobil. Pengen uzlah, pengen menyendiri di hotel. Ya nggak gitu-gitu juga kali. Namanya uzlah, dia harus mampu
menahan kata-kata dan membanyakkan zikir. Dia harus mampu menahan lapar dan banyak-banyak berpuasa. Ini uzlah. Supaya apa? Supaya kita bisa bertafakur. Maidanu fikrah. Tapi dari kitab yang disyarah oleh Asy-Syarqawi, inti dari pernyataan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah bagaimana kita bisa mendudukkan tafakur untuk bisa menjemput keberadaan kita, hati kita, diri kita, hakikat kita itu di depan Allah Subhanahu wa taala dengan tafakur. Kalaulah uzlah dalam pengertian fisiknya sulit kita lakukan, setidaknya kita punya kemampuan untuk bertafakur, uzlah secara maknawi. Di rumah bisa kita lakukan tafakur. Tengah malam kita bangun, bertafakur kita, muhasabah kita, sampai kita bisa mendapatkan satu kesimpulan besar bahwa saya bukanlah apa-apa, saya bukanlah penentu ya Allah. Aku sudah berdoa, sudah banyak berzikir, dan keadaan tidak juga berubah seperti yang kuinginkan ya Allah. Dan sekarang aku makin paham, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang menentukan, dan aku pasrah terhadap takdir yang Kau berikan padaku. Kalau sudah sampai kesimpulan seperti itu namanya kita berada dalam posisi tafakur. Dan tafakur itulah inti daripada uzlah. Jadi kalau kita bisa bertafakur sampai pada kesimpulan besar, ya Allah, ini apa namanya, semacam kata kunci yang perlu saya garis bawahi. Ketika kita sudah banyak berzikir dan banyak berdoa dan keadaan tidak berubah juga, jangan sampai kita menyalahkan zikir itu, jangan sampai kita menyalahkan guru-guru kita, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Bahkan kita harus sampai kepada satu makom di mana kita memasrahkan diri sepenuhnya takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Diam. Kalau sudah diam kita, kadang orang berzikir itu ada lelahnya, Pak. Kadang berdoa itu ada lelahnya, Pak. Berdoa tiap hari udah lelah. Ya Allah, doa apa lagi nih? Wiridan ini udah, ayat ini udah dibacain. Masih juga ini si Maryam belum takluk sama saya. Surat Yusuf udah baca. Izqala Yusufu li abdihi, ya abati inni. Kurang kok, Ustaz. Kalau nasa. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ya Allah, apa namanya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku telah melihat berapa? 11 bintang dan matahari dan rembulan. 11 bintang, matahari dan rembulan malam bersujud kepada Nabi Yusuf, tiada berdendam walau ia disakiti. Itu katanya ilmu pelet, dibaca terus. Enggak, itu melengos-melengos di Maryam nih, boro-boro naksir, melengos saja enggak. Baca lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ittabi'uni, supaya ngikut ini si Maryam. Kagak nengok juga Maryam. Wah, baca lagi, ganti lagi wiridannya. Wiridan Nabi Sulaiman ketika ingin merayu Ratu Bilqis sampai Ratu Bilqis tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wah, apa zikir Nabi itu, Nabi Sulaiman?
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kau sombong kepadaku Ratu Bilqis, wa'tuni muslimin, dan datanglah kau kepadaku dalam situasi tunduk. Nabi Sulaiman bisa bikin Ratu Bilqis, tapi kita Maryam kagak bisa melengos-melengos juga. Akhirnya capek dia berdoa, Allah yang disalahin, ayat-ayat Allah yang disalahin. Ini mah nggak jelas ini ayatnya nih. Oh ini ayatnya yang disalahin, bukannya mukanya yang disalahin. Cobalah tengok mukanya, kulitnya udah bagus belum sampai bisa bikin perempuan naksir. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, maka diam adalah satu zikir yang lebih tinggi derajatnya. Kalau diam sudah menjelma sebagai tafakur. Karena apa? Karena zikir-zikir itu hakikatnya itu adalah sholat. As-sholatu hiya zikir. Sholat itu adalah zikir. Zikir itu sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada salat di dalamnya zikir-zikir itu. Kalau sudah semuanya kamu lakukan terus tidak mampu mengubah keadaan, minta tolonglah kepada kesabaran. Nah, sabar itulah sesungguhnya iman yang paling tinggi. Pasrah kita, kalau diam aja. Bangun tidur malam, utang nggak selesai, udah diam aja. Kalau memang nggak sanggup untuk tahajud, bangun tengah malam mau tahajud, situasi hati masih guncang, apalagi diajak untuk sholat, apalagi diajak untuk zikir, masih sungsang, diam, bertafakur. Karena tafakur itu pada satu ketika dia lebih baik daripada sholat 70 tahun. Dengan tafakur itulah dia merendahkan hatinya. Ya Allah, dia juga ya, kalau sudah menjadi keputusanmu, tidak lagi apapun mampu menembus benteng-benteng maupun dengan doa-doa, Engkaulah yang menentukan ya Allah. Pasrah. Kalau sudah pada derajat pasrah, tafakur, mengakui kelemahan sebagai makhluk kita, itulah kita namanya uzlah. Uzlah dalam pengertian maknawi, karena di dalamnya kita bertafakur, artinya kita mikir, afala ta'qilun, afala tatafakkurun. Iya ya, udah semua lakuin, ini udah ketemu, ini udah ketemu pangkat, ini udah ketemu bos, ini udah minta tolong kesini, udah minta tolong, boro-boro malah dibantu, urusan makin runyam, baca ini udah, pergi ke sini udah, ke guru ini udah diam aja, udah diam kita dalam situasi setelah kita ikhtiar, blok, itulah tafakur. Hati kita akan menjadi kuda yang berlari keras. Disitulah jiwa menjadi kuat. Jangan sembarangan dengan diam. Jadi diam bukannya diam kayak orang rada-rada on, diam. Ini diam yang dimaksud saya ini adalah diam penuh tafakur. Diam itu, bertafakur itu lebih utama, karena innallaha ma'as sabirin. Pada dasarnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, dan kita minta tolong sama sabar itu. Ini adalah orang sabar nanti akan mampu mengerti rahmat Allah. Apa hikmahnya daripada tafakur? Setelah kita berdoa, berzikir yang hebat-hebat itu, kayak kita malam ini berzikir, mengatakan la ilaha illallah sampai 700 kali kita tadi. Nah, naik tingkat kita. Kemarin bulan lalu kita 313. Bulan ini kita 700. Kita per latifah kita baca tadi 100 la ilaha illallah. Latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul khafi, latifatul akhfa, tiap latifah tadi kita membaca 100. Mudah-mudahan terus kita meningkat. Nanti sampai 5.000 kali kita la ilaha illallah, la ilaha. Tadi sampai 700 aja udah mulai sunyi itu.
Jangan tidur, apalagi gelap. Maksud digelapin itu supaya kita merasakan nuansa kholwatnya, nuansa uzlahnya. Kita seperti sendiri. Kita berjahar dalam zikir itu untuk melawan nafsu-nafsu kita ini yang ada di beberapa titik latifah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau sudah begitu, maka kata Imam Ibnu Athaillah, mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikra. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu kita petik malam hari ini, kita mungkin paham bapak-bapak ibu punya rutinitas, punya kewajiban yang masih bertemu dengan orang-orang banyak. Maka saya sarankan untuk melatih diri uzlah secara maknawi. Di tengah keramaian pun kita bisa uzlah, menjauhkan diri. Kita di dalam keramaian, tapi kita kosongkan diri kita. Kita nikmati kesendirian. Untuk apa? Hikmah daripada uzlah, daripada tafakur, untuk mengobati penyakit-penyakit batin. Kalaulah hati kita sudah kita ikatkan kepada Allah, yang lain kita anggap sudah tidak ada. Orang lain mau pangkatnya banyak, tinggi, bintangnya mau banyak, melatinya mau banyak, gajinya mau besar, penghasilannya banyak, mau mobilnya banyak, nggak ngaruh ke kita. Kenapa? Karena memang nanti dia akan pulang juga telanjang. Seperti di warung-warung makan itu. Ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna banyak macam di masakan Padang itu kan. Semua pada dasarnya warnanya kuning. Ngerti Bapak Ibu? Semua makanan yang mentereng itu dasarnya itu kuning warna. Kalau kita lihat hakikatnya, sama seperti kita melihat orang. Semua nggak ada. Mau kaya sehebat apapun, rumahnya gede sebesar apapun, dia pasti nanti pulang dengan 1 meter kali setengah meter, 2 meter kali setengah meter. Itu udah paling luas. Yang ada hanya Allah. Nah, bertafakur itu kita untuk meyakinkan bahwa kita adalah milik Allah, dan semua nasib dalam kehidupan ini karena Allah yang memiliki kehidupan ini, Allah yang menentukan. Kalau sudah sampai ke dalam tafakur itu, ya Allah, ini penyakit hati memang luar biasa godaannya. Dunia ini yang mengejar, padahal dunia ini semakin dikejar, semakin aku menjadi hina. Tidak pernah ada orang menjadi mulia karena dia mengejar-mengejar dunia. Semakin dia mengejar dunia dengan harta, bahkan dengan ijazah palsu, pasti dia akan hina. Uang palsu, gigi palsu, muka palsu, makin hina. Nah, ini jangan sampai kita menghinakan diri di hadapan Allah. Orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah mulai bertasawuf, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau sampai kita masih terpengaruh kepada bisikan orang, gunjingan orang, gibah orang, berarti kita masih harus meningkatkan zikir kita tadi dengan uzlah, nggak ada lain. Contoh, kita masih tersindir karena kita dianggap orang bego, orang miskin, dihina sama orang itu. Dia sebelumnya tuh sebetulnya dia belum kaya itu, dia nggak ada apa-apa, masih kesinggung dibilang orang lain menghina kita, berarti orang lain ini sakit karena kerjaannya hasud. Lah kita masih bisa dibikin sakit sama penyakit itu, sama orang sakit, ya berarti kita juga orang sakit. Kenapa kita bisa menjadi orang sakit? Karena jiwa kita itu sakit.
Makanya kita harus menguatkan, mengobati jiwa kita. Dengan apa? Dengan bertafakur. Ya Allah, iya yang Engkau yang nentuin. Kalau memang dia sudah Engkau tentukan kaya, ya Allah, mau dia kafir sekalipun, kalau Engkau tentukan kaya, ya dia kaya. Mau dia tidak lulus SD, Engkau takdirkan dia menjadi orang miliarder, ya dia miliarder. Banyak miliarder yang nggak lulus SD. Jadi ngapain kita harus terpengaruh dengan begitu? Nah, hati kita kalau masih terpengaruh dengan gunjingan orang, dengan fitnah orang, ya berarti kita masih sakit. Cara mengobati sakit itu tidak lain dengan uzlah. Dan kalau kita belum bisa uzlah secara lugawi dan maknawi, kita uzlah secara maknawi. Rajin-rajinlah kita melakukan penyendirian hati kita. Di tengah malam kita menyendiri di kamar, belum bisa di goa ya di kamar. Bangun, jangan sampai ngomong sendiri juga. Bangun tengah malam diem aja, istri kita ngelihat ngapain tuh ayah tuh lagi bokeh. Bangunin anaknya, nah, lihat tuh ayah tuh mulai kelainan dia tuh, lama-lama ngomong sendiri. Juga jangan sampai gitu ya. Yang penting kita merasakan bahwa kita harus tafakur. Habis sholat juga tafakur. Ya Allah, banyak diam aja. Saya sering melakukan itu. Apalagi dulu waktu jadi santri, uzlah itu harus di atas atap yang nggak boleh ada langitnya. Harus kepala ini harus bersentuhan dengan langit. Hujan mau panas itu kita diem aja. Besoknya saya disuruh di pinggir kali, ikutin aja apa kata guru. Kenapa demikian? Nanti kalau bapak-bapak sudah rajin uzlah, pernah uzlah sekali aja seumur hidup uzlahnya, itu kita akan menemukan hal-hal gaib. Ya, hal-hal gaib, kemampuan kita memahami atau menangkap hal-hal gaib itu semakin terasah. Dan kalau itu terasah, maka iman kita pasti kuat, jiwa kita pasti kuat. Karena memang kita harus percaya sama yang gaib. Orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Nah, kalau kita sama yang gaib sudah mulai kenal, kita akan semakin kuat iman kita. Jiwa kita pun pasti akan otomatis menjadi kuat. Nah, cara untuk mengenal yang gaib, nggak bisa kita dalam situasi yang selalu ramai, selalu indera kita main, otak kita main, mata kita main, karena dasarnya tubuh kita ini itu dipenuhi kotoran. Setiap lubang di dalam tubuh kita pun pasti akan mengeluarkan kuping mengeluarkan kotoran nggak? Ada lubang di kuping, keluarnya apa? Kotoran. Hidung, ada hidung, lubang. Keluarnya apa? Bukan emas. Ada yang dari hidung keluar emas, boleh juga di hidung tuh. Ada satu lagi dubur, ada lubangnya manusia. Berarti manusia sesungguhnya itu di dalamnya adalah kotoran. Semakin kita senang dunia, makan kita dunia, itu yang keluar hanya kotoran. Karena yang keluar dari lubang-lubang manusia itu kotoran. Nah, kalau itu sudah dibersihkan, ya, jiwa kita pasti akan kuat. Demikian, karena masih ada satu acara penting, yaitu acara ramah tamah dan syukuran.